datang di spek Auto, suatu motor bebek underbone dengan performa tinggi. Motor ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1998 dan hingga kini masih memiliki tempat bagi pecinta roda 2. Ini adalah Suzuki 120R. Sedikit sejarah mengenai Suzuki Satria 120R. Diperkenalkan pada tahun 1998 di Indonesia, motor ini adalah generasi kedua. Di generasi pertama, Suzuki memperkenalkan Suzuki Satria 120S, dibangun dari basic RG Sport 110 yang tidak dijual di Indonesia. Namun, Suzuki Indonesia menempatkan mesin 120 cc 2 tak bebek. Ini diproduksi dengan platform Sport Underbone atau yang dikenal sebagai sebutan motor bebek sport. Mesinnya berkonfigurasi tegak, berbeda dengan semua jenis bebek yang beredar saat itu. Oke, reviewnya akan dilanjutkan oleh Bang DI David. Ini adalah Satria 120R lumba-lumba. Gue sendiri bingung kenapa ini dibilang lumba-lumba. Padahal kalau gue lihat nggak ada mirip-miripnya sama lumba-lumba dari bentuknya sendiri. Apa dulu waktu iklannya dulu ada lumba-lumbanya sendiri ya? Bodo amat lah. Yang penting bersama gue DI David kita akan bahas motor ini lebih lanjut. Ini adalah motor facelift kedua, yang sebelum pertama kalinya itu sendiri motor ini keluar itu belum ada kopling dan itu ada sistem cuma 5 percepatan, itu giginya ke depan semua, dan facelift pertama itu sudah memakai kopling, dan memakai kopling itu sendiri sudah 6 percepatan. Itu 6 percepatan, 1 ke depan dan 2 sampai 6 ke belakang. Dan sebelum dan setelahnya itu sendiri ada motor Suzuki Satria Hiyu yang sudah bentuknya segitiga. Dan ini adalah versi kedua atau facelift kedua dari Suzuki Satria lumba-lumba. Motor ini legend banget. Dulu motor ini kencang banget. Kencang, giginya dari pertama sampai tengah-tengah dan ke atas itu ngisi semua, dan itu mantap. Oke. Motor ini spesial banget. Dulu pada saat pertama kali muncul motor ini, dulu balap-balap kelas bebek 2 tak rata-rata pakai motor ini. Mereka karena motor ini bandel, dan itu selain itu juga kencang, dan salah satunya sendiri itu ada teknologi di sistem mesinnya sendiri, ada pendinginnya, itu jet cooling system. Itu terbaik untuk di Suzuki pada saat itu. Dan lebihnya lagi, motor ini biasanya motor itu bebek-bebek lainnya itu posisi mesinnya itu tidur. Nah, motor ini mesinnya itu tegak seperti motor-motor underbone atau motor-motor laki seperti RX King atau Mega Pro contohnya kayak gitu. Hebatnya motor ini pada tahun 2000-an, motor ini sudah pakai teknologi itu SCHF, Suzuki Computerized Analysis Frame. Jadi untuk motor ini sebelum dipakai, mereka sudah menguji pakai komputer. Dia untuk menguji ketahanannya, kebantingannya, bundlingnya sendiri itu sudah diuji, dan itu sangat canggih pada saat tahun 2000-an. Yuk kita lanjut pembahasan dari sisi depannya dulu, itu dari bentuk bodi depan. Kita mulai dari bagian kepalanya sendiri. Kepalanya sendiri itu bentuknya mirip-mirip dengan Suzuki Tornado, Suzuki yang 4 tak atau Suzuki zaman dulu itu 2 taknya. Mirip ini, atau kalau gue bilang sih miripnya sama dulu ada film Robocop. Nah, bentuknya sama tuh depannya tuh kayak gini. Dan untuk kita bahas bagian bawahnya sendiri, motor ini pakai bodi warna kuning. Itu dulu termasuk langka lah atau unik lah, warnanya kuning. Dan kita lanjut ke bagian bawahnya sendiri, itu sudah pakai S-wheel, tidak jari-jari. Pada zamannya itu S-wheel atau velg racing sendiri itu sangat mewah lah pada zamannya, dan sudah pakai cakramnya sendiri sih sebenarnya untuk yang standarnya sih kecil aja, dan itu tengahnya warna merah, tapi oleh pemilik
deknya saat ini itu dirubah pakai yang lebih lebar dan besar itu ya. Dan kita pindah lagi ke bagian panelnya sendiri atau ke speedometernya. Speedometernya ini sendiri sih masih apa ya, ibaratnya masih standar lah. Dia itu nggak terlalu canggih atau masih pokoknya standar lah. Itu hanya ada speedometer, indikator untuk kecepatan, ada indikator bensin, netral, high beam, dan indikator oli. Dan untuk sennya sendiri itu menyatu dengan indikator olinya. Jadi kalau misalnya kita sen kanan atau sen kiri, itu dia posisinya akan kedip-kedip untuk sen kanan atau kiri. Tapi kalau misalnya indikator oli sampingnya itu atau kering lah, sudah mau habis, dia baru menyala. Dan posisi sebelah kirinya samping indikator kecepatan itu ada top speed. Jadi posisi untuk gigi yang sudah mentok atau gigi 6 itu baru dia menyala. Nah, kita lanjut posisi yang untuk panel yang sebelah kanan. Sebelah kanan sendiri itu hanya ada engine stop. Itu posisinya juga aneh sih. Dia adanya kalau biasanya kalau motor-motor zaman sekarang itu posisinya dicetekin ke atas atau bawah. Nah, kalau ini dia dipencet. Dia kalau posisi kita tekan ke dalam itu apa ya? Jadi mati. Dan kalau kita lepas ke belakang itu atau ditekan ke belakang itu baru posisi untuk hidup. Dan di bawahnya itu ada untuk menyalakan lampu utama. Tapi untuk zaman sekarang tetap hidup lah, karena kan bahaya sih sekarang kan kalau motor itu sendiri harus nyala terus kan. Nah, kita lanjut ke sebelah kiri sendiri. Untuk panel sebelah kiri itu ada ada high beam. Untuk motornya sendiri lampu utamanya jarak jauh dan jarak dekat. Itu ada pencetan untuk sennya sendiri, dan ini unik sih, ada pencetan untuk netralnya sendiri. Ini kalau aku sendiri sih lebih keren sih kayak gini. Dan di bawahnya sendiri ada klakson dan bawahnya ada cuk gitu. Dan kita setelah itu kita lanjut ke bagian decknya. Decknya sendiri itu tinggi. Karena kenapa tinggi? Dia ini karena mesinnya itu tegak, jadi harus menopang mesinnya ini sendiri, jadi kelihatan tinggi lah karena mesinnya itu sendiri kan tegak. Nah, lanjut sebelah itu ada kopling. Di bagian bawah ini ada kopling. Kalau kita pencet-pencet ada koplingnya masih bentuk manual. Nah, anehnya karena ini facelift kedua kan. Nah, untuk generasi pertama itu sendiri itu motor ini malah ada starternya, tapi karena ini facelift kedua malah dia downgrade. Anehnya itu sih, kalau zaman sekarang itu kan motor kalau facelift itu malah upgrade. Nah, ini malah downgrade, dia nggak ada starternya, dia cuman ada kickstart atau kickstarter atau engkol lah gitu, bisa dibilangkan kayak gitu. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke segi ke knalpot. Knalpot ini sendiri itu pakai AHM. Ini dari Malaysia tuh, motornya suaranya enak lah, motor AHM. Nah, ini pokoknya apa ya, kira-kira motor ini atau knalpot ini suaranya enak lah, nyaman, bagus lah gitu ya. Terus lanjut lagi itu kita ke bagian belakang. Bagian belakang ini sendiri sudah cakram sendiri udah double. Nah, untuk pada zamannya itu double cakram itu keren lah pokoknya kan. Nah, tetap sebenarnya diameternya hampir sama kayak yang di depan, cuman karena pemiliknya ini sudah ganti diameter cakramnya itu di depan sudah besar, jadi ini masih bentuknya standar. Ini warnanya juga warna apa ya, ini warnanya dia silver atau emas-emas, bentuk emas-emas gitu. Nah, untuk bagian shock breaker belakang itu sendiri ini sudah monoshock, itu sudah stabil lah, tidak kayak motor pesaingnya pada zamannya itu Suzuki Yamaha Evan ZR itu malah dia masih double shock. Nah, ini udah monoshock nih, udah keren banget nih gitu ya. Kita lanjut untuk bagian tangkinya sendiri itu lumayan besar. Itu tangkinya sendiri itu 5,2 liter. Lumayan sih, cuman borosnya itu nggak boros banget lah pokoknya motor ini. Jadi 5,5 literan dengan motor ini, di tangki motor ini itu rasanya kayak berasa kecil lah, boros banget gitulah motor ini. Dan apa ya, selanjutnya kita lanjut ke bagian belakang.
Bagian belakang ini sebenarnya tetap mirip-mirip dengan Suzuki Tornado. Bentuknya sama dengan Suzuki Tornado, cuman dia itu lebih smoke aja gitu. Nah, habis itu selanjutnya kita lanjut ke rasain gimana motor ini dan seberapa kencang motor ini kalau kita coba langsung. Yuk, kita lanjut yuk. Motor ini bobotnya sendiri 100 kilo dan HP-nya 13 HP. Harinya kayak gimana ya? Harinya sih enak banget nih. Pasti kencang motor ini. Bagi kalau udah dimodifikasi, pasti lebih kencang lagi nih motor. Untuk handlingnya sendiri itu enak cuy, beneran ya. Terus perpindahan giginya juga smooth, enak kok ini. Posisi duduk gimana ya, enak, nyaman kok. Kalau buat jalan jauh juga pasti nggak pegal kok bawa motor ini. Suara knalpotnya enak banget, adem suaranya, enak buat didengar nih. Motor ini standar, cocok kok kalau buat harian. Udah awet, bandel ya, cuman lemahnya ya itu agak boros sih. Terus kalau kalian udah biasa naik motor Satria 2 tak ini, terus kalian pindah ke motor 4 tak, itu rasanya kayak turun kelas gitu beneran. Kesimpulannya, motor ini itu enak banget untuk segi dibawa, ergonominya, dari segi waktu dibawa itu nyaman, kencang, tapi ya boros itu motor ini. Cuman ya kalau untuk bukan kaum mendang-mending, motor ini sangat recommended untuk dipakai, untuk dikoleksi gitu. Nah, jadi pokoknya nyaman motor ini. Nah, sekian itu review singkat dari motor Suzuki 120R. Like, comment, dan subscribe agar kami semangat buat video selanjutnya. See you.